Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Menginap, bertemu lagi dengan Sobat Menginap Channel. Hari ini kita berada di Villa Salma Ciwidey. Dan Villa Salma Ciwidey ini ada 3 tipe. Yang pertama Villa Salma 1, Villa Salma 2, dan tipe cottage. Dan hari ini kita akan mereview Villa Salma tipe cottage. Ikuti terus di Sobat Menginap Channel. Halo Sobat Menginap, bertemu lagi di Sobat Menginap Channel. Kali ini kita akan kembali lagi mereview villa yang ada di Bandung Selatan, tepatnya di area Ciwidey. Nah, kali ini kita akan mengunjungi Villa Salma yang berada di Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey. Nah, ini adalah akses menuju jalan ke Villa Salma menuju area Ciranjang namanya ya. Nah, nanti ada Gapura Tenjolaya. Kita masuk dan jalan ini tidak bisa masuk bis ya. Jadi kalau misalnya bis itu bisa di drop point di area Alfa. Nah, ini kita akan menanjak ke area Villa Salma dan di pertigaan ini kita bisa belok kanan saja ya yang ada Gapura Selamat Datang. Nah, dari sini Sobat Menginap tinggal menanjak dan jalannya sudah dicor ya teman-teman. Dan kita dari pertigaan ini bisa belok ke kiri. Nah, dari sini Sobat Menginap bisa juga nanti ambil kanan ya, masuk ke area perkampungan. Dan di sebelah kiri itu ada kebun teh ya. Ini kebun tehnya milik swasta ya, jadi bukan milik perkebunan PTPN. Nah, dari sini kita berhati-hati ya Sobat Menginap karena jalannya cukup sempit. Jadi kalau misalnya ada mobil dari sebelah sana atau lawan arah itu cukup lumayan bereport ya. Jadi kita harus ada yang mengalah. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di gerbang Villa Salma Ciwidey. Oke, nah ini adalah akses menuju Villa Salma tipe cottage. Jadi nanti kita akan menuruni ke area kolam renang. Jadi nanti silahkan dicek juga nanti ke kalau misalnya bawa orang tua dan lain sebagainya, ini jadi pertimbangan juga ya buat terus. Oke, baik, sekarang kita sudah ada di Villa Salma tipe cottage dan di sini ada 3 unit ya. Jadi ada yang tipe cherry, mango, dan orange. Dan kita sekarang akan nge-review di tipe cherry ya. Oke, kita boleh lanjut ke sebelah sini. Ini kita langsung dilihatkan dengan teras ya, tapi si pintunya bukan masuk dari sini ternyata ya, tapi ada pintu juga. Jadi ada pintu bukaan juga di sebelah sini. Nah, ini ya posisinya ini bisa masuk seperti ini. Cuman tidak ada pintu nih di sini yang uniknya. Jadi pintunya nanti akan ada di samping. Jadi di sini hanya untuk santai-santai siang, jadi tidak ada akses juga dari dalam ternyata ya. Ini hanya untuk bersantai ketika masuk dan check in sepertinya ya. Di sini ada kursi muat sekitar ya 4 sampai 5 orang lah untuk ngopi-ngopi pagi di sini ya. Dan di sebelah sininya juga ada kolam ya, ada kolam ikan untuk ada suara-suara gemercik air yang memang bisa untuk healing untuk Sobat Menginap ya. Oke nih, kita lanjut ke pintunya ya. Ini pintunya sangat unik, jadi berada di pinggir. Nah, ini dengan pintu yang terbuka seperti ini, ada kaca. Oke, kita coba masuk. Oke, di sini sudah ada gelaran extra bed ya. Cuman extra bed ini belum termasuk terhadap harga. Jadi ini memang cukupnya itu kapasitas normalnya adalah 2 dan maksimalnya adalah 8 orang ya. Dan di sini ada TV. TV-nya bisa ya ini udah TV Android gitu ya. Dengan ada extension di sini 3, kemudian bisa nyimpan handphone juga di sini. Mungkin ini sudah buat handphone ya. Ini sangat menarik ya untuk Sobat Menginap. Dan di sini juga sudah disiapin ini ya, galon air mineral. Kemudian ada ini yang unik ya, ada rice cooker dan alat masak juga di sini cukup lengkap ya. Jadi ada wastafelnya juga, kemudian ada kompor dengan single kompor dan ada piring segala macam gitu ya di sini.
Oke, dan di sini juga ini mungkin apa ya ini? Oh ini ya, emergency ini emergency alarm. Menarik ya, ini kalau misalnya ada darurat, bagus. Nah di sini ada toiletnya, sobat menginap. Ini toiletnya toilet duduk ya. Kamar mandi kamar mandi ada toilet duduk dengan shower dengan water heater ya. Dengan water heater, jadi tidak perlu khawatir sobat menginap di sini untuk karena udaranya dingin ya, jadi diperlukan untuk water heater. Seperti itu. Dan di sini ada yang cukup unik juga ya. Jadi sorry kita injak kasur. Nah ini ada kaca kecil seperti ini, bisa ngegantung juga, jadi bisa ngaca kita kurang lebih dari sini nih ya. Oke, cuman ini jaraknya cukup sekitar 50 cm ya dari ini. Kalau misalnya memang bule ini agak lumayan mentok juga nih, jadi memang mungkin ini dikhususkan untuk orang Indonesia ya. Oke, kita akan ke atas buat menginap ya. Ini adalah kamar utamanya kemungkinan ya, kita coba lihat. Oke, di sini ada teras juga ya, teras menggunakan papan, jadi bisa berkumpul sekitar 5 orang hanya untuk ngobrol-ngobrol santai-santai gitu ya, main karambol dan lain sebagainya bisa di area sini. Kita coba masuk ke area kamarnya. Nah ini area kamarnya yang memang menggunakan ornamen-ornamen kayu bilik seperti ini ya. Atapnya seperti ini. Kemudian ini ada kasur utamanya. Kasur utama menggunakan satu king bed size. Kemudian adalah tambahan extra bed gitu ya. Jadi nanti bisa bertiga di sini, berlima dengan kasur yang sudah ada, dan di bawah itu bisa 3 orang gitu ya, maksimal 8. Oke, di sini juga coba lihat di sini. Ini agak ini ya. Penerangannya memang seperti ini ya. Di sini ada kaca juga untuk memang bukaan ini ya. Ini bisa dibuka juga seperti ini. Si posisi jendelanya ya. Oke, dan di sini juga ada gantungan sobat menginap ya. Jadi nggak usah khawatir untuk menggantungkan harapan teman-teman sobat menginap di sini. Dan di sini juga ada bukaan yang memang bisa langsung menghadap ke mana ya ini ya? Kolam renang oh iya, bisa dibuka nih ya. Ini bisa menghadap ke kolam renang, dan ada suara-suara memang yang ciri khas di sini itu adalah suara gemercik air ya. Gitu ya, dengan di sini ada extensionnya gitu ya. Tetap dengan ciri khas untuk menyimpan handphone biar aman dan tidak terkena radiasi gitu ya. Dan di sini juga ada tempat untuk menggantungkan harapan juga ya. Menggantungkan untuk baju dan lain sebagainya ya. Di sini ada beberapa gantungan ya, dan ini kemungkinan kalau misalnya ada nyamuk bisa menggunakan ini ya, pembasmi. Seperti itu yang ada di area Pilasama di selatan. Oke, sobat menginap, karena di sini tuh ada kolam renang mini waterboom gitu ya. Jadi tamu-tamu yang sudah menginap di sini bisa include ke kolam renang ya. Jadi jangan khawatir, cuman airnya air dingin ya. Jadi kalau di sini siang-siang ya sangat segar sekali untuk memang berenang. Baik, terima kasih sobat penginap channel sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya untuk Pilasama 1 dan Pilasama 2 yang ada di Pilasama Ciwidey ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.